Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih membahas terkait surat An-Nahl 90, di mana Allah memerintahkan 3 hal. Pertama, memerintahkan berbuat adil. Kedua, memerintahkan berbuat ihsan. Dan ketiga, memerintahkan berbuat isar. Dalam kesempatan ini kita akan bahas 3 level yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yang pertama adalah fahsya. Fahsya, kata Imam Ar-Razi, artinya zalimun linapsihi, aniaya terhadap diri sendiri. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang tidak merugikan orang lain. Contoh umpamanya, kita mabok di kamar sendiri, itu namanya fahsya. Kita meninggalkan sholat, itu namanya fahsya. Kita tidak puasa, itu fahsya. Menurut perspektif Imam Ar-Razi. Karena tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Orang mengkonsumsi obat-obat terlarang bukan pengedar dan tidak mengajak-ajak orang lain. Di kamar sendiri, itu namanya fahsya. Termasuk yang namanya orang yang hidup bersama, suka sama suka, tanpa ikatan nikah, itu namanya fahsya. Zolim terhadap diri sendiri. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perbuatan dosa besar. Tapi dosa besar itu perspektifnya adalah zolimun linapsihi. Karena itu kalau orang mau insaf, mau sadar, maka harus bertobat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau orang melakukan perbuatan fahsya atau menzolimi diri sendiri, maka segeralah ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dan ini yang disebut taubatnya harus taubat nasuha. Jadi kalau perbuatan-perbuatan fahsya, itu kita harus taubatnya nasuha. Taubat nasuha itu sekali taubat, sudahlah tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan fahsya tersebut. Dengan demikian, maka mungkin ada orang yang telah berbuat fahsya 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau mereka ternyata dapat hidayah dan ingin bertobat, wasari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah, segeralah, bergegaslah, mohon ampun kepada Allah. Mumpung sekarang lagi bulan Ramadan, di mana semua dosa-dosa yang sifatnya fahsya, kalau kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah, kata Rasulullah SAW, asa ayyagfirallahu lahu, boleh jadi Allah akan mengampuninya. Itulah sebabnya di bulan Ramadan, kita disuruh memohon ampun yang sifatnya fahsya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang dengan memaafkan. Karena itu maafkanlah kami telah berbuat fahsya. Dan yang dimaafkan itu di mana? Kaitan dengan fahsya itu nanti yang dimaafkan itu adalah nanti di Malik Yaumiddin, di hari pembalasan. Karena di hari pembalasan itu disebut dengan pintu surga, salah satunya kata Imam Ar-Razi babul khauf, bahwa tidak ada yang harus kita takuti kecuali hanya takut kepada hari pengadilan, di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itulah sebabnya segeralah kita bertobat dari perbuatan-perbuatan fahsya langsung kepada Allah. Diam-diam, tidak perlu cerita-cerita kepada orang. Insya Allah, Allah mengampuni. Terima kasih. Walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.